Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum Bapak mengabsen kalian, tolong diperhatikan sebelah kiri dan kanannya. Apabila ada sampah, tolong diambil. Jika tidak ada, persiapkan alat belajarnya. Oke. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil kitab wabil Islam billah wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, di sini Bapak akan mengabsen kalian. Mardiati, Muhammad Datul Kurniawan Suwanto. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Semuanya harus berdiri karena kita akan melakukan ice breaking. Oke. Untuk melakukan ice breakingnya itu, jika Bapak bilang tepuk ganjil, maka tepuknya satu kali. Bila tepuk genap, yaitu tepuknya dua kali. Oke, mulai ya. Tepuk ganjil, genap, ganjil, ganjil. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Oke, di sini ada yang sudah tahu apa itu dakwah? Belum Pak. Oke, sebelum sebagian ada yang sudah tahu, sebagian sudah ada yang tahu ya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan Islam di Indonesia, dan juga dapat mengetahui strategi dakwah Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Nusantara yaitu pertama kali pada abad 8 Masehi. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute dari Arab, yang itu lebih jelasnya Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Jalur selatan yaitu dengan rute dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka. Agama Islam bisa masuk ke Nusantara karena beberapa hal, diantara lain yaitu yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya para ulama untuk berdakwah. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan kekuatan para juru dakwah untuk berdakwah. Yang ketiga, itu persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Pengajaran hak sama pada umat muslim. Islam di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah. Strategi dakwah Islam di Nusantara yaitu diantaranya, yang pertama itu melalui jalur perdagangan, yang kedua itu melalui jalur pernikahan, yang ketiga melalui jalur pendidikan, yang keempat melalui jalur kesenian, yang kelima melalui jalur pengobatan. Oke anak-anak, di sini siapa yang tahu tokoh Wali Songo penyebar agama di Jawa? Sebutkan satu saja. Saya Pak. Oke, baik Pak Diati. Sunan Gresik Pak. Oke, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Saya Pak. Oke, satu. Sunan Ampel. Oke, bagus sekali. Dan untuk mendalami pemahaman kita, mari kita nonton video pembelajaran. Pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik dan tidak sekaligus. Berbagai kajian dan literatur menyebutkan setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antara sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan.
Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Yang ketiga, pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Yang keempat, tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Serta yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Setelah ini, Bapak ingin membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Mandi, kelompok 2 yaitu Catur. Oke, silahkan membagi kelompoknya. 3. Oke, kelompok 1 yaitu Menjadi akan membahas tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Kelompok Catur itu akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Bapak memberikan waktu selama 5 menit untuk berdiskusi, mulai dari sekarang. 3. Oke, waktu diskusi kalian sudah habis. Bapak harap kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu tentang tokoh-tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang pertama ada Sunan Gresik, yang kedua ada Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Kudus, kelima Sunan Kalijaga, 6 Sunan Muria, 7 Sunan Giri, 8 Sunan Derajat, 9 Sunan Gunung Jati. Oke, bagus sekali jawabannya. Lanjutkan oleh kelompok 2. Baik, untuk hasil diskusi kami itu mengenai strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwah Islam di Nusantara itu ada 5. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua pernikahan, ketiga pendidikan, keempat kesenian, dan yang terakhir pengobatan. Oke, bagus sekali jawaban kalian. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk saudara Catur, simpan dulu ya HP-nya karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke, setelah diskusi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah Islam di Nusantara yaitu memiliki macam-macam strategi yang disampaikan dari kelompok 2. Yang pertama melalui jalur perdagangan, yang kedua itu melalui jalur pernikahan, yang ketiga itu melalui jalur pendidikan, yang keempat melalui jalur kesenian, dan 5 melalui jalur pengobatan. Dan selanjutnya itu tokoh-tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa yang telah disebutkan oleh kelompok saya. Yang pertama itu Sunan Gresik, yang kedua itu Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Kudus, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Muria, yang ketujuh Sunan Giri, yang kedelapan Sunan Derajat, yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Oke, setelah ini Bapak ingin kalian mengerjakan soal esai untuk evaluasi. Oke, anak-anak, pada pembelajaran kali ini
Apakah kalian akan mengalami kendala selama pembelajaran yang dimulai? Oke Pak. Oke. Menurut saya Pak, dari pembelajaran video atau yang ditampilkan Bapak tadi, video itu agak kurang Pak, sehingga kami ini kurang jelas melihatnya Pak. Oke. Itu nanti karena hari ini cuaca sedang hujan lebat, maka jaringannya sedikit gangguan ya. Karena itu videonya agak kurang. Di lain hari kita akan melihat videonya dengan jelas. Dan oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian membuat rangkuman atau resume tentang materi yang kita pelajari hari ini dan dikumpulkan di minggu depan. Oke, habis sudah pelajaran kita hari ini, Bapak akan tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.